langsung dengan Telima Samarinda Central Plaza di 7.7 RB Radio The Window of Inspiration. Halo, selamat malam RB Partner. Selamat malam minggu, ketemu lagi barengan kita berdua, Daudi Alvareza. Ada Ivan Desaro yang bersiap untuk menghibur kalian semua di program RB's Night. Tentunya malam minggu spesial kita punya podcast macam. Malam minggu temanya cinta. Mantap tuh ya, kita punya tema yang menarik yang akan dibahas di malam ini. Betul, yang pastinya bakal spesial juga ya Pak malam hari ini. Soalnya kita udah punya apa? Bintang tamu lagi? Gak ada sih. Gak ada ya sayangnya. Cuman sebagai gantinya kita udah nangkep beberapa netizen yang sempat jalan-jalan di sekitaran Samarinda Central Plaza ya. Nangkep apa nih, tupai? Orang dong Pak. Orang ya. Nanti kita bakal tanya-tanyain pendapat mereka juga tentang tema kita malam hari ini di podcast Baca. Temanya apa sih Pak? Temanya apa sih tanda kalau kamu mulai sayang dan jatuh cinta ke seseorang? Asik. Aduh, apa nih? Nah, jadi buat kamu yang mungkin malam ini baru aja berasa jatuh cinta gitu ya Pak. Yoi. Atau mungkin lagi PDKT kayaknya pas dengerin podcast Macam malam hari. Betul banget. Kita juga nanti bakal ngasih beberapa tips ya agar rasa yang kamu rasakan ke dia itu bisa tersampaikan gitu. Nggak cuma dipendem-pendem aja. Betul. Terus juga yang pastinya semoga perasaan ini bisa dipupuk sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kasih urea Pak. Jangan dong. Kalau urea masih boleh sih. Yang satunya apa? Pupuk kandang. Pupuk kandang, waduh, kompos dong. Ya udah deh semuanya. Kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di RB's Night Podcast Maca. Malam minggu temanya cinta. Betul. Ada 7.7 RB Radio The Window of Inspiration. Hai. Masih di RB's Night Podcast Maca. Malam minggu temanya cinta. Tadi kita sempat bilang ya Pak, kalau misalkan kita sempat ngejegat beberapa orang buat ditanyain tentang tema kita malam hari ini. Betul banget ya. Temanya adalah itu mana? Apa sih tandanya kalau kamu mulai sayang dan jatuh cinta ke seseorang? Nah, untuk kamu ya RB Butter ya. Ada 3 orang tadi ya yang kita tanyai gitu ya. Betul. Jadi buat kamu yang penasaran gimana jawaban mereka, ya, kita dengerin sekarang ya. Yang pasti terima kasih buat Iva, Agil, sama Mei yang udah mau ditanya-tanyain. Betul ya. Untuk kalian semuanya jangan khawatir ya, buat kamu semua yang mungkin lagi ada di sekitaran Samarinda Central Plaza juga. Mungkin nanti Ivan kalau nggak Ude pas kita lagi ada di situ ya, kamu bakal kita tanya-tanyain juga. Betul. Jadi jangan khawatir ya, walaupun muka kami menyeramkan tapi kita baik kok sebenarnya. Kita nih baik hati dan tidak rajin menabung. Halo, jangan curhat ya. Ya udah nih Water, kita dengerin dulu ya. Gimana jawaban dari teman-teman ini. Sebentar, kita pause dulu biar lebih jelas kali ya. Betul ya. Karena kita pengen mendengarkan suara-suara dari netizen tercinta kita. Betul. Ya, kita mulai dari si Iva dan juga Agil. Gas. Lah, suaranya. Nah, belum dinaikin mungkin volumenya itu. Ulang lagi ya. Belum prepare kayaknya ini. Teman-teman RB Radio, hari ini kita bakal langsung tanyain ke netizen langsung gimana sih pendapat mereka tentang tema dari podcast Macam malam ini. Temanya adalah kapan dan apa sih tandanya kalau kamu udah mulai sayang sama seseorang. Nah, hari ini udah barengan sama Mas Agil dan juga Mbak Iva. Menurut Mas Agil, kapan sih dan apa tandanya kalau Mas Agil udah mulai sayang sama seseorang? Kalau dari saya sih biasanya saya mulai nyariin, mulai tanya-tanya tuh kayak apa kegiatannya hari itu, mulai cari tahu lah apa yang dia suka dan mungkin apa yang mungkin buat dia jadi lebih happy gitu untuk jalani hari-harinya. Oke, udah mulai sering nyariin ya. Itu tandanya berarti udah mulai sayang banget ya. Mbak Ipa sendiri gimana nih Mbak Ipa? Apa sih tandanya kalau Mbak Ipa udah mulai sayang sama seseorang? Kalau saya sih, kalau dia nggak ada kabar saya cariin. Udah mulai nyariin ya? Oh, berarti cocok ini couple-nya. Udah mulai saling cari-cariin, berarti udah sama-sama sayang. Udah mulai saling cari-cariin nggak? Udah. Oke. Baik lagi masih di podcast Maca. Hari ini udah menjegat satu orang lagi namanya Mbak Meme. Nah, kita bakal tanyain pendapat Mbak Meme tentang topik kita untuk nanti malam di podcast Maca, yaitu apa sih tandanya kalau misalkan kamu udah mulai sayang seseorang. Malam Mbak Meme, boleh dong diceritain apa sih tandanya Mbak Meme kalau udah mulai sayang sama seseorang?
biasanya kayak selalu ingat sama dia. Habis itu pokoknya kayak pengen ketemu gitu. Pengen ketemu terus gitu ya bawaannya. Oh, oke. Simpel banget ya jawabannya. Tapi memang biasanya kayak gitu sih. Kalau kita udah mulai sayang seseorang tuh kayaknya kita nggak bisa jauh-jauh pengen ketemu. Iya gitu. Ya. Hari ini udah ketemu belum Mbak Yang? Oke, masih malu-malu ya. Baik, terima kasih Mbak Meme atas komentarnya. Terima kasih Ari Partner. Alright. Yeay, itu dia suara dari netizen tercinta kita di Mall Samarinda Central Plaza gitu ya. Iya, sekali lagi kita ucapin makasih buat Mbak Iva, Mas Agil sama Mbak Mei. IG-nya tuh @iva_mashab. Atau juga @agil _prayoga 10. Dan @mainanta_. Oke. Ya, oke, itu 3 orang yang tadi udah kita tanya-tanya ya Pak. Betul. Ternyata jawaban mereka mungkin kurang lebih sama kita aja ya. Sama-sama. Udah mulai suka nyari-nyariin, ya. pengen ketemu terus gitu ya. Tapi memang ini kayaknya template sih. Template banget ya. Dan hampir semua orang mungkin ya kayak gitu juga ya. Mungkin, perasaannya. Mungkin ada yang lebih ekstrim lagi. Apa ngerasa tuh? kayak aku kalau udah mulai sayang sama seseorang, aku jadi minder mungkin misalkan. Bukan minder, maksudnya jadi lebih pendiam. Gak bisa ngomong kikuk di depan dia, bisa jadi juga. Iya sih. Langsung jadi kayak gagap gitu ya. Kamu mau ke mana? Ternyata dia bukan gagap, emang aja gagap aja. Tapi aku dulu waktu SMP kayak gitu sih Pak. Maksudnya agak gagap pertama suka sama lawan jenis itu biasanya nggak bisa. Mungkin kalau sama teman-teman yang lain gitu ya, walaupun dia lawan jenis masih yang kayak santai aja. Biasa aja ngomongnya gitu ya. Menatap mata atau ngomongnya panjang gitu. Tapi kalau misalkan ketemu sama orang yang kayaknya kita suka gitu, aku justru jadi kayak pendiam gitu. Pengennya dia yang lebih banyak ngomong, pengen lihat gimana gesturnya, cara ngomongnya, senyumnya gitu. Kalau aku malah ngeblank. Oh gitu? Ngeblank ya. Nggak tahu pengen ngomong apa gitu. Sesudah kita ngomong hai, udah itu kayak ngilang gitu apa yang Dunia udah kita stop persiapkan, gitu ya. kata-kata yang udah disiapin dari tadi malam, loh kok hilang ini. Hilang ya. Aduh. Iya sih, kadang karena kalau Afgan bilang duniaku, kau mengalihkan duniaku. Iya gitu sih. Kan? Wajahmu mengalihkan duniaku. Wajahmu bikin aku hang. Langsung ini hitam tuh, layar hitam ya. Tapi ya itu aku juga pernah ngerasain Pak. Jadi dulu waktu aku SMA, kan kelas aku tuh paling ujung. Nah di seberangnya kelas aku itu parkiran motor. Oke. Parkiran motor. Terus? Ya biasanya guru-guru atau anak-anak kelas 3 yang paling banyak parkir di situ. Oke. Jadi kalau dari jendela, kan aku duduknya tuh di ujung banget, paling pinggir dekat jendela. Oke. Terus di 1-4 kayaknya di row 4, nggak paling belakang banget lah. Nah jadi setiap pagi aku tuh selalu ngelihat cewek itu gebetan aku lah ceritanya, orang yang aku suka itu lewat situ. Sampai sekarang tuh ya Pak, aku bahkan pernah bikinin satu puisi buat dia tuh. Jadi waktu itu aku buka catatan gitu ya, ternyata ada satu puisi yang aku bikin buat dia tuh Pak waktu zaman SMA. Coba akhirnya aku abadikan di sosial media aku. Oke, di IG gitu ya. Ntar aku cari dulu ya mana ya. Ya mungkin scroll agak ke ujung bawah kali ya. Iya kayaknya itu. Aduh. Nah tapi Pak, jadi setiap pagi, kenapa akhirnya aku bikin puisi itu? Karena setiap pagi aku tuh selalu lihat dia Pak. Oke. Jadi aku kan datangnya duluan karena rumahku emang agak jauh. Nah terus juga kadang aku kan suka bikin PR di sekolah ya. Iya. Karena ada beberapa PS dong. Pekerjaan sekolah. Harusnya PR, ini kerjanya di sekolah gitu. Karena memang ada beberapa mata pelajaran yang aku nggak bisa gitu Pak. Jadi butuh tanya-tanya sama temen gitu. Teman yang udah ngerti dan udah ngerjain gitu ya. Nah, secara nggak langsung karena aku datangnya pagi, jadi aku tuh selalu ngelihat dia. Oke. Parkirin motor di situ. Motor gitu-gitu. Dan sedihnya waktu itu dia tuh lagi dideketin sama kakak kelas. Oke. Nah jadi waktu saingan itu, gitu ya. Jadi waktu itu aku saking sedihnya dan bikin puisi itu. Aku cari-cari lagi waktu itu mindahin yang warna pink lain. Bukan. Oh bukan. Nah aku cari-cari lagi, akhirnya
ketemulah sama puisi itu, dan akhirnya aku aku abadiin di sosial media aku. Terus puisinya mana ini? Sabar. Mana ini? Kamu mungkin pas ketemu sama cewek itu kamu lupa bawa sesuatu, bro. Hah? Bawa sesuatu. Enggak sih. Enggak Itu, lupa. bawa peluit warna kuning. Lah kok bisa? Ini. Ini ya? Oh ini salah satunya juga nih. Oke. Posisinya kurang lebih kayak gini. Coba baca. Aneh. Melihat rambutmu terkibas sambil tersenyum karena kegerahan saja atau memandingi garis leher saat rambutmu tersibak, aku tersenyum bak diberi hadiah. Waduh. Susah ini operatornya beda. Aduh. Terus menjadi Ada lagi. Ini bukan. Itu apa itu? Mana lagi nih? Aduh. Oh ini juga pernah nih. Ini yang agak sedih sih waktu itu. Nah, jadi ini yang aku lihat. Jadi dia itu baru datang, terus tiba-tiba ada kakak kelas aku tuh yang langsung ngobrol sama dia gitu loh, Pak. Oke, di parkiran gitu ya? Di parkiran, terus langsung digandeng tangannya. Aku tuh langsung, wah ternyata udah jadian. dia gitu udah ya? jadi nama kakak tingkat itu, gitu. Nah karena sedih akhirnya aku sempat bikin puisi ini nih, Arbi Partner. Pernah kamu datang dengan sweater biru favoritmu. Dari jauh ingin segera ku hampiri, membantumu memarkirkan motormu. Asik. Tapi langkahku terhenti saat ada tangan lain yang lebih dulu membantumu. Asik. Dan kau berikan senyum pertamamu hari itu. Sayang, senyum itu bukan buat aku. Wah. Dulu gak sih? Dulu. Ya. Itu tuh Pak. Jadi waktu itu kayak wah pengen banget ini gitu ya, bantuin gitu ya. Maksudnya supaya deket, sok-sok deket gitu. Ternyata udah Ternyata, ada yang ya kamu terlambat. Terlambat untuk membantu dia saat dia perlu bantuan. Dan saat ada pahlawan kesiangan lain yang datang, dialah pemenangnya. Aduh, iya sih itu miris ya RB Partner gitu. Jadi itu salah satu pengalaman pertama aku mungkin apa ya? Pengalaman aku patah hati gitu. Oh ternyata ada banyak loh puisi-puisinya. Iya. Ini tentang dia semua namanya nih, juga bingkai puisi, bro. Oh iya. Kontennya waktu itu ya, akunnya udah kagak ada itu. Nih aku juga pernah ngelihat dia, pokoknya ada beberapa puisi aku gara-gara dia nih. Pernah aku ngelihat dia juga berantem gitu sama pasangannya, terus dia nangis sama sahabatnya gitu. Terus juga ada satu momen di mana aku ketemu dia di kantin tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang keinget cuma bau parfumnya aja. Asik. Kenapa pas kamu ketemu di kantin kamu tidak traktir dia gorengan? Karena uang jajan saya nggak banyak Pak. Oh iya kan? Waktu itu bensin udah 10.000 soalnya. Oh gitu ya? Enggak deh, waktu itu bensin udah 7.000. Oh iya, masih bersyukur loh kamu bisa naik motor pas Iya, sekolah Pak. loh. Maksudnya aku jalan kaki. Pak bensin 7.000 Pak, sagunya 10.000. Gimana coba? Aku juga sagunya 10.000 ya, bahkan dengan bodohnya dulu aku ya. Ketika si gebetan ini makan di kantin, ku bilang sama bapak yang punya kantin, Pak kalau cewek itu makan, saya yang bayarin Pak. Serius? Iya. Dia tahu nggak tapi? Dia nggak tahu gitu. Tapi bapak kantin ini kayaknya membocorkan perkataan saya ke cewek itu. Jadi cewek itu agak-agak gimana gitu kalau ketemu saya. Lah ya gimana? Bapaknya kan kagak yakin. Lah lu aja ngutang, mau bayarin orang. Gitu kan. Mungkin aja gitu ngambil ya. gorengan satu ngakunya satu juga sih. Salah harusnya saya ngambil gorengan 3 ngakunya 1 Iya gitu. itu harusnya 1 sih. mau ngabung apa? Oh pernah sampai kayak gitu ya? Pernah sampai tapi segitunya akhirnya gimana? gitu. Ya akhirnya ya kita kenalan tapi tidak dalam tahap yang lebih lanjut, cuma temen doang gitu. Dan akhirnya perasaan itu ya tidak terbalaskan. Karena dia udah jadian sama yang lain juga gitu. Tapi waktu dia zaman sekolah. Memanfaatkan itu gak? Enggak. Oh enggak juga dia sama ya? sekali tidak memanfaatkan ketulusan hati aku waktu itu. Oh syukurlah ya. Kalau termanfaatkan mungkin jajanan aku bakal kurang terus tuh tiap hari. Iya sih repot itu. Iya. Udah jajanan kurang, nggak jadian lagi. Iya sih, tapi berani banget ya sampai kayak gitu ya. Iya, mungkin ya apa ya, kalau udah kita merasakan suka sama seseorang itu hal yang nggak mungkin bakal kita lakukan. Tapi waktu itu mikir nggak, wah ini kalau misalkan dia jajannya mahal kan uang saku aku nggak sebanyak itu. Iya, nggak mikir sampai situ karena
udah terbutakan sama yang namanya cinta, bro. Tapi luar biasa juga ya. Ya effortnya mungkin kecil ya, tapi lumayan berani gitu. Apalagi waktu itu kan masih dapat uang jajan doang, belum kerja, kan statusnya masih pelajar gitu. Iya masih pelajar, betul. Aku sih nggak pernah sampai se-ekstrem itu ya waktu sekolah ya. Paling kayak kirim surat. Kirim surat ya pernah juga. Atau kayak hadiah. Tapi yang apa namanya kayak secret admirer gitu. Ada juga yang paling yang sok-sok kayak misalkan dia lambat dijemput sama orang tuanya yang sok-sok nawarin. Nawarin bonceng gitu ya. Tapi ada juga yang akhirnya jadi gitu. Tapi apa namanya aku tuh kalau jadi tuh Pak waktu SMA ya, pas jadi tuh justru bukan sama seringnya ya, seringnya bukan sama cewek-cewek yang aku taksir duluan. Ngerti gak sih? Kayak misalkan aku naksir nih sama cewek ini, ternyata dia pacarnya sama orang lain. Tapi ternyata ada cewek juga yang aku dengar dari temanku suka sama aku gitu. Aku malah jadian sama dia. Oh gitu. Tapi nggak lama. Kamu deketin yang udah pasti aja gitu ya. Yang karena dia udah suka duluan sama kamu gitu kan. Waktu itu gitu. Kebanyakannya kayak gitu sih. Waktu di sekolah dulu ya. Jadi belum yang kayak gimana-gimana. Jadi kayak waktu itu mungkin agak sedikit jahat karena aku nggak ngerti kan pacaran tuh kayak gimana. Jadi waktu pertama kali pacaran itu ya itu ada cewek yang suka, terus akhirnya kita pacaran karena teman-teman aku kan pada udah punya pacar lah, satu circle tuh udah ada pacar-pacarnya, gitu ya. Akhirnya pacaran juga, biar kayak ya udah kalau pas ngedate yang lain pacaran aku kagak lah. Gitu. Tapi ya sebenarnya cewek itu baik ya, pada saat itu baik juga, gitu. Coba mungkin apa ya, sesuai tipe kamu atau enggak nih? Yang nembak kamu gitu, yang udah suka duluan sama kamu? Enggak sebenarnya. Enggak ya? Tapi nyaman juga. Nyaman maksudnya. aja gitu ya. Sampai akhirnya ya putus juga sih. Tapi itu bukan karena apa-apa sih RB Partner, cuman kayak apa ya? Kayak waktu itu ngerasanya udah ada problem. Udah kelas 3, terus kita juga harus fokus belajar gitu ya. Dia juga yang mutusin waktu itu. Oh, dia juga, iya sih. Ya udah. Jadi kamunya tidak menyakiti hatinya dia kan? Enggak. Saya belajar menyakiti orang lain setelah lulus SMA kok. Oke. Dan aku dulu juga pas sekolah itu pernah nolak adik kelas. Mungkin karena dia belum glow up ya. Pas kulihat lagi sosmed di zaman now, gile. Udah berubah banget ya. Yang dulunya kecil sekarang udah menggemaskan. Aku gak pernah lagi. Pernah sih sama adik. Cuman sekarang udah beda jauh Pak. Maksudnya perkembangannya jauh sekali. Dulu nolak dia, mohon maaf nih ya, bukan karena dia burik ya. Memang penampilannya waktu itu biasa banget ya. Sedangkan dulu waktu SMA kriteria aku itu terlalu ketinggian. Ya, makanya gitu aku nolak dia. Jangan tinggi-tinggi Pak. Mungkin akhirnya dia langsung glow up. Masih di podcast Macam Malam Minggu, temanya cinta. Betul, di segmen Our Business. Betul, ini udah segmen terakhir ya Pak. Betul ya. Di podcast Maca dengan tema apa sih tanda kalau kamu mulai sayang dan jatuh cinta ke seseorang. Oke, ada yang komen gak sih? Gak ada ya? Gak ada sih. Tapi terima kasih buat RB Partner semua yang udah dengerin podcast ini dari tadi 8:30 kurang lebih sampai dengan sekarang ya. Dan kita mungkin udah masuk di sesi kesimpulan kali. Nah kesimpulannya sih kalau menurut aku, kalau kamu udah mulai sayang sama seseorang, udahlah serius lah. Kejar aja gitu ya. Kalau bisa sih diungkapkan, jangan sampai disimpan-simpan malah jadi benalu di dalam hati kamu. Betul, tapi kalau misalkan kamu ini adalah jatuh cinta pertama kamu, ya boleh juga kamu mungkin jadi apa namanya secret admirer dulu. Tapi nggak asik bro kalau misalnya jadi penggemar rahasia doang. Iya bener, tapi ya itu tadi, maksudnya kalau memang kamu belum siap, dan nggak tahu ada banyak hal yang bakal dikorbanin. Kalau misalkan kamu ngungkapin perasaan kamu ya nggak apa-apa juga. Tapi balik lagi kayak Ivan bilang gitu ya. Kan kalau kita mengutarakan perasaan aja itu atau suka dan sayang sama seseorang itu kan bukan berarti kita langsung bisa memiliki orang tersebut. Nggak gitu. bisa, nggak gitu juga konsepnya ya. Pasti akan ada penolakan juga, ada juga yang diterima gitu. Kan kita sih pengennya gini, suka tuh pengennya satu kali sama satu orang yang sama ya. Wah. Pengennya, tapi kan itu susah ya. Impossible banget. Tapi ternyata ada juga yang berhasil seperti itu Pak. Ada. Kayak Tasya Farasya tuh aku ingat banget ceritanya.
waktu itu dia pernah cerita di salah satu podcast kalau nggak salah, dia bilang dia itu sudah suka sama suaminya itu dari SD. Oh gitu, mereka sempat satu sekolah gitu ya? Bener, terus dari SD sudah suka, sampai tanda tangannya Tasya itu ada huruf A-nya kalau nggak salah. Nah itu nama suaminya si Abbas ya kalau nggak salah. Inisial lakinya gitu ya? Nah terus waktu SMP dia sempat pacaran tapi akhirnya putus. Abis itu nggak pernah kontak-kontakan lagi katanya. Terus Tasya juga nggak pacaran lagi gitu. Ditawarin lah sama temen-temennya, kamu mau nggak nih ada cowok-cowok nih, ini. Nah salah satu cowok yang dikenalin sama temennya itu ternyata ya si Abbas itu teman dia waktu SD yang dia suka dari SD. Gitu. Akhirnya aku tahu deh, aku mau nih sama dia. Gitu. Akhirnya deketin dan sampai akhirnya menikah. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin belum memahami gitu ya rasa sayang, rasa suka itu kayak gimana. Jadi mungkin waktu pertama kali dia suka SD gitu, sukanya sama tipe yang kayak gini. SMP tipenya berubah, SMA beda lagi. Ada juga kayak aku tipenya berubah-berubah. Betul ya, pas sudah nyampe ke usia sekarang ini. Sekarang yang mana aja dah. Yang penting mau dah. Iya. Kayak lagunya Backstreet Boy, I don't care who you are, where you're from. Saya kayak teman saya aja Pak, kemarin ada yang posting tuh. Ada mbak-mbak mau nyebrang, wah cantik juga nih mbaknya. Asik, iya sih ya. Tapi apa ya, bab hitam. Ketika kita itu udah kayak admire seseorang gitu. Kenapa? Kadang di usia sekarang ini udah malu lagi untuk kenalan, untuk memulai kembali gitu. Iya. Takutnya udah patah-patah lagi kayak dulu-dulu gitu ya. Tapi kalau ada kayak kesan traumatis gitu. Ya mungkin yang itu, terjadi. Mungkin itu. Kalau aku sekarang udah kayak apa ya? Apa? Nggak ngerti sih Pak. Tapi kayak ada keinginan untuk mencari pasangan lagi. Itu ada. Ya sama. Kita juga. Tapi kayak gimana ya? Bingung untuk memulainya. Bingung untuk memulainya. Terus juga kayak ngapain ya? Tapi juga kan karena nggak mau pacaran lagi maksudnya. Tapi pengennya tuh langsung nikah. Tapi pengen nikah juga kayaknya modalnya berat banget gitu. Paham gak sih maksudnya? Iya, jadi iya, kayak ya udahlah hubungan romantis tuh ntar aja. Ada loh satu cewek yang nge-DM di TikTok pas videoku sempat viral gitu. Yang mana? Yang ada. ayah? Ada. Itu yang video apa? Menggunakan sound orang lagi makan apa itu? Empek-empek ya? Yang harganya 20.000 sebiji. Ada nge-DM. Bang boleh kenalan gak? Ya boleh, habis itu kagak dibalas lagi sampai sekarang. Oh gitu. Aku juga ada loh. Aku waktu itu ada. Apaan sih? Ini cewek-cewek. Mentang-mentang FVP-nya cuma sekali doang. Kalau aku tuh Pak, dia waktu itu. Apa tuh? Kalau nggak salah dia dari nge-DM juga ya? Dia nge-DM juga. Dia tuh kayaknya kalau nggak salah dengerin radio Arbi. Tapi nge-DM ke IG? Iya, dia dari Surabaya kalau nggak salah. Terus dia nge-DM di Arbi gitu. Terus kita chat-chatan yang kayak gimana-gimana. Cuman aku merasanya, dia terlalu cantik gitu. Oh gitu, kamu yang ngerasa minder gitu ya? Aku rasanya minder gitu. Terus juga kayak, aduh jangan-jangan dia dengerin lagi nih. Ngapain gitu ya, gitu. Kayaknya nggak bisa sih aku memenuhi kebutuhan dia nantinya gitu. Ya skincare-nya dia berapa gitu. Facialnya berapa? Padahal mungkin belum tentu juga orang itu membutuhkan itu gitu ya. Tapi ya kadang aku ngerasa kayak ya namanya cowok kita kan harus berusaha untuk memenuhi dia kebutuhannya gitu ya. Dan aku juga kemarin juga barusan aja Pak melihat ternyata nafkah itu berbeda dengan uang bulanan yang kita kasih untuk memenuhi kebutuhan rumah. Itu bukan nafkah, itu kewajiban. Tapi nafkah untuk istri itu yang lainnya lagi kayak misalkan dia butuh beli skincare atau apa itu baru yang namanya nafkah Pak. Nafkah untuk istri ya. Jadi beda tuh ketika kita ngasih uang nih gaji Neng misalnya gitu ya. Itu kebutuhan bulanan kan? Itu kebutuhan. Yang pokok. Ya Sama yang tersier. Nah sekunder juga. Kalau itu kewajiban. Jadi yang untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sehari-hari gitu ya. Kewajiban. Nah, nafkah ini juga wajib untuk istri tuh ternyata beda lagi, Pak. Gitu. Ya. Jangan sampai kamu mikirnya cuma nafkah batin gitu ya, tapi ada nafkah-nafkah lain yang memang kita harus penuhi sebagai seorang suami kepada istrinya gitu. Betul. Jadi kayak misalnya gini ya, kamu udah kasih uang gaji untuk memenuhi kebutuhan. Kan kita kadang-kadang menganggapnya ya itu kan aku udah ngasih nafkah. Ternyata nafkah itu bukan itu aja, bukan itu
itu gitu loh. Yang aku baca ya, aku nggak tahu di benar atau salah. Mungkin yang lebih paham boleh kasih tahu. Iya, cemil. Jadi ternyata itu tadi Pak. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai kamu keluarga, kepala keluarga, memenuhi makan, sekolah anak, bensin dan sebagainya, itu memang kewajiban sebagai kepala keluarga. Nah, nafkah untuk istri itu yang lain lagi. Misalkan dia pengen beli jajan, dia pengen beli skincare, dia pengen beli baju, itu wajib kita penuhi siapkan gitu juga. ya. Benar. Nah, jadi jangan sampai ada case di mana ya itu tadi waktu dia ikut sama orang tuanya, kan semua kebutuhan hidupnya dipenuhi sama orang tuanya. Betul. Ya kan? Udah ditanggung lah ya. Nah, ketika dia sama kita ternyata itu hilang. Ya jadi ya susah. Walaupun mungkin ada juga perempuan yang ya udah, yang kalau memang kamu gajinya punyanya segitu ya udah nggak apa-apa, ini kita sisip-sisipkan berhemat untuk gitu ini, ya. untuk itu dan apa gitu. Tapi sebaiknya kita sebagai suaminya itu ternyata menyiapkan juga untuk dia gitu. Betul. Misalkan nih kayak 20 nih anggaplah gaji bulanan gitu ya. Gaji bulanan gitu ya. Anggaplah 60%-nya ini untuk kebutuhan sehari-hari, 20%-nya untuk jajan suami dan istri, 20%-nya mungkin buat istrinya sendiri. Oke, untuk gitu. kebahagiaan si wanitanya gitu ya. Betul. Gitu. Nah, catat itu biar kita semua paham ya, tidak cuma lihat KGM yang paham, tapi kita juga paham. Betul. Jadi setelah baca itu aku juga jadi kayak wah, jadi ternyata tanggung jawabnya seorang laki-laki sebagai kepala keluarga itu besar banget. Besar banget. Karena kita itu kan diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah alias pemimpin. Tidak cuma di area lingkup kerja, tapi juga di keluarga kita harus jadi pemimpin, pengayom gitu ya. Udah gitu tanggung jawabnya kita itu juga besar Pak. Besar. Jadi ketika istri kita tuh berbuat dosa, ini buat agama kita ya. Jadi kita yang nanggung Pak. Kita yang nanggung. Makanya jadi kalau misalkan istri kita jadi berbuat salah karena kita sendiri juga nggak bisa membimbing gitu ya, membimbing dia, itu kenanya ke kita juga makanya berat memang berkeluarga itu. Jadi sebelum nikah itu ada baiknya kita mempelajari semuanya dulu lah. Jangan pas kamu lagi ngerasa capek kerja pengen nikah aja, nggak segampang itu juga nikah itu. Ya, nah itu tadi ada pengertian-pengertian yang mesti kita dalami juga. Mungkin sesuai dengan keimanan masing-masing ya. Tapi setidaknya yang kita bagikan tadi juga baik lah ya. Gitu. Karena kalau secara logika aja ya kayak tadi, dia waktu sama orang, contoh yang tadi ya pemenuhan tentang kebutuhannya dia gitu ya. Kan waktu sama orang tuanya dia bisa dapet, tapi ketika sama kita lah kok dia nggak dapet. Ada istri yang legowo mungkin bisa menerima itu gitu ya, alhamdulillah. Tapi kalau memang misalkan nggak, ternyata kita yang salah. Kita juga nantinya yang kayak jadi dosa gitu ya, karena kurang bisa membahagiakan istrinya. Betul. Gitu. Dengan alibi, udah kok aku udah nyerahkan gajiku sama dia. Kan nggak gitu. Ini juga menjadi pemecut untuk kita agar lebih rajin lagi bekerja gitu ya. Betul. Yang cowok-cowok gitu. Kalau cewek ini dalam berkeluarga itu tidak diwajibkan untuk bekerja, tapi kalau dia mau kerja ya udah nggak usah dilarang gitu. Iya. Kalau memang kebutuhan kamu kurang, ya kan. Terus aku juga ada baca juga satu gitu ya, kayak istri itu adalah satu-satunya orang lain di luar kehidupan kamu yang mencintai kamu tulus seperti orang tua kamu. Betul. Ya kan, kalau misalkan cintanya juga beda ya. Ya, orang tua nggak bisa lihat kita sedih atau susah, itu wajar karena dia orang tua. Saudara gitu juga. Betul. Tapi kalau istri, dia tuh orang luar loh. Tapi dia bisa ngerasakan empati itu. Karena udah terhubung sebagai suami dan istri. Udah disumpah juga ya. Iya, itu hebat kan. Maksudnya gak semua orang bisa nerima itu gitu. Dan begitu juga sih, kita juga sebagai suami kan juga sama ya. Ketika kita susah, istri kita susah, kita pasti juga berusaha. Nah, idealnya begitu. Makanya carilah orang-orang yang bukan mau untuk diajak susah, tapi mau untuk diajak berjuang bersama. Kan rumah tangga itu memang harus dibangun dari nol, Abi partner. Sama gak usah bohong sih kalau menurut aku. Apa itu? Kadang tuh kan cowok tuh suka gengsi gak sih? Kayak misalkan, aku punya tabungan nih segini gitu. Aku punya tabungan kok, tenang. Gengsi gitu loh kalau ngomong keadaan sebenarnya. Jadi ketika udah ini, ternyata kamu gak punya apa-apa ya ternyata.
Ya memang harusnya segala sesuatu diomongin dari awal. Betul ya, biar nggak kagok nanti. Loh kok cuma segini? Aku punya tabungan segini, aku punya gaji segini. Aku bisa menuhin kebutuhan kamu tuh segini. Nah kalau dengan kebutuhan itu kamu ridho nggak? Mau nggak? Kalau memang misalkan ada yang kurang lagi, kalau kamu mau misalkan ya, kalau mau membantu monggo silahkan. Tapi kalau enggak, aku mungkin bisa carinya segini. Aku akan berusaha cari lebih. Cari sampingan atau apa gitu ya. Tapi gak usah bohong Arbi Peter. Jangan bilang aku udah punya tabungan 20 juta gitu. Ternyata gak ada waktu nikah tuh kan repot. Aku jadi ingat salah satu perkataan temen aku. Dia ini kan teknisi gitu ya. Dia sampai bilang ke calon bapak mertuanya, Bapak, selama saya masih bisa megang obeng ini dan masih ada job servisan, saya bakal menuhin semua kebutuhan anaknya Bapak. Gentle banget itu teman saya tuh ya. Ya. Mantep. Jadi kita itu ya memang harus serius dan juga fokus ya sama apa yang kita ucapkan gitu. Betul. Kalau kita janji untuk membahagiakan anaknya, ya fokus untuk membahagiakannya gitu. Betul. Jangan main-main. Ya, satu lagi juga kalau udah seperti itu Arbi Partner, misalkan ya namanya kan kadang kehidupan tuh gak lurus-lurus aja. Pasti ada liku-likunya gitu ya. Kalau misalkan memang kalian sudah merasa tidak cocok atau apa, sebaiknya ya udah dikembalikan ke orang tuanya atau ke keluarganya dengan baik-baik. Kalau aku tapi masih dikasih waktu untuk berpikir bersama gitu kan. Makanya jangan tiba-tiba ada masalah kecil langsung balikin, Jangan. Tapi misalkan kayak ini komunikasinya udah mentok banget dan kalian sudah merasa kayaknya udah nggak ada kecocokan dan lain sebagainya. Ketimbang kayak case-case yang rame dipukul lah, KDRT gitu ya. Iya atau apa gitu ya. Mendingan kembalikan aja. Karena kan kadang gini, ketika sudah berantem, namanya orang berantem tuh dua-duanya tuh pasti merasa dirinya benar kan. Betul. Egonya lagi tinggi-tingginya tuh. Lagi tinggi-tingginya. Nah saking tinggi-tinggian mungkin emosi melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Baik itu dari pihak perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan. Karena kadang ada juga cowok-cowok yang nggak bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya. Jadi pendem aja gitu ya. Pendem aja aja gitu-gitu. Nah kalau memang kamu merasa itu sudah tidak ada hal yang bisa dipertahankan lagi daripada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan tadi, ya mending antarkan aja. Sebaik-baiknya ke keluarganya gitu. Dan kalaupun masih ada kesempatan untuk rujuk, untuk kembali bersama, maka kembalilah gitu. Itu kan waktu introspeksi diri kan ya. Tapi kalau memang misalkan enggak ya itu sebelum jatuh ini ya, perkataan talak ya. Iya benar. Jangan sampai laki-laki ini gampang mengucapkan itu juga cerai, talak. Itu juga gak boleh. Jangan sampai, karena kalau dalam agama kita ya, meskipun kamu bercanda nih, tapi kamu udah ada hubungan suami istri, kamu bercanda ngomong cerai talak, itu udah jatuh talak pertama. Jadi hati-hatilah laki-laki dalam berkata-kata yang talak ataupun cerai gitu ya. Jadi apa namanya pembelajarannya ya sebenarnya itu tadi sih Arbi Partner. Kalau sudah berumah tangga ya balik lagi nih ke tema kita juga sebenarnya. Apa sih tandanya kalau kamu udah mulai sayang dan jatuh cinta ke seseorang? Mungkin kamu udah merasa nyaman atau kayak gimana? Ya jangan ingat jelek-jeleknya. Dulu waktu kamu yang bikin kamu nyaman apa? Itulah yang kamu bicarakan ke mereka kali ya. Biar memang hubungan kita itu awet terus ya, itu kita harus kembali mengingat memori indah ya. Gimana rasanya jatuh cinta di awal, apa yang berubah sekarang. Atau jangan-jangan dulu waktu masih pacaran sering diajak jalan, sekarang boro-boro ngajak jalan. Nah itu juga harus kita sadarin. Gitu. Dikomunikasikan aja. Kok abang sekarang gak pernah ngajak aku jalan lagi? Nah si cowoknya langsung nyadar tuh. Ya udah besok kita ke Taman Ria ya. Bener. Sama Samarinda ya. Taman Ria kan tuh. Ya pokoknya begitu sih Arbi Partner ya. Intinya sih kalau kamu jatuh cinta ke seseorang, jatuh cintalah dengan cara yang benar. Dekati dengan benar. Sopan santun. Iya, terus juga jangan maksa. Kalau dia nggak mau, ya udah jangan dipaksa. Gak apa-apa, terima aja. Karena jodoh tuh nggak ada yang pernah tahu sih. Tebakannya kayak gimana. Siapa tahu teman sekantor kamu, jangan sekantor deh. Tapi kan bisa aja Pak. Maksudnya kan kita jodoh nggak ada yang pernah tahu ya. Maksudnya tahu jangan jodohnya Manisa. Jangan sekantor. Kan ya kalau sekantor itu ada banyak orang ya bro. Iya juga kalau sekantor banyak banget ya. Iya juga lagi. Ya udah Arbi Partner, pokoknya kayak gitu ya. Sukses buat kamu yang lagi jatuh cinta. Mudah-mudahan cinta kamu terbalas. Amin. Kita ketemu lagi di podcast macam selanjutnya gitu ya. Pekan depan. Pekan depan. Asik. Saya udah Alvarez pamit. Ivan juga pamit. Bye. Bye.